Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam bina remaja. Kembali lagi bersama Ngobar Ngopi Bareng. Kali ini bareng pemuda inspiratif berasal dari warga kita Karang Taruna Dusun 04 atau Karang Taruna Bina Remaja. Tapi sebelumnya jangan lupa rekan-rekan semuanya di subscribe dulu channel kita Bina Remaja Official 04. Kemudian di like, share juga buat teman-teman kalian supaya channel kita makin berkembang dan kita juga makin semangat gitu. Jadi untuk rekan semuanya, pemuda Karang Taruna, warga Karang Taruna dan siapapun, jangan lupa di subscribe channel kita. Dan kali ini kita udah bersama pemuda yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Mengingat ini bakatnya satu bakat yang luar biasa gitu, yang beda daripada kebanyakan pemuda-pemuda yang lainnya, dan dia bisa memilih bakat ini kemudian menjadi profesi begitu. Jadi sumber inspirasi kita buat rekan-rekan semua. Inilah dia, kita udah bersama Jihad Muharram. Ini salamnya begini sekarang. Oh, ini. Selamat datang. Ya, sama-sama Om. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya. Sekarang lagi kegiatan apa nih? Sekarang sih di rumah aja ya. Lagi pandemi ya. Biasanya kan memang kerja keluar, tapi karena pandemi ya memang kita harus di rumah terus. Oh iya benar-benar jaga semua ya. Jadi ngikutin peraturan pemerintah ya. Dan rekan-rekan pengen tahu perjalanan kita ngobrol-ngobrol bareng Jihad, apa sih sebenarnya kemampuan yang beliau miliki, yaitu kalau saya bilang sih orang awam ya, namanya hipnotis. Tahu kalau dia gitu menyebutkan itu gitu. Nah kira-kira hipnotis apa hipnosis apa ya sebenarnya? Sebenarnya dua-duanya istilahnya punya apa ya? Beda pemakaian. Iya. Kalau kita pakai hipnosis itu caranya. Oh, caranya. Tapi hipnotis itu adalah orangnya. Oh. Ya, gitu. Misalkan saya nih akan membuat Om Kiting tertidur. Nah, berarti itu adalah itu adalah prosesnya, itu namanya hipnosis. Saya namanya hipnotis. Oh gitu. Kalau mentalis beda lagi tuh. Beda lagi. Itu lebih apa ya? Lebih masuk ke dalam konteks magician ya. Jadi memang mentalis itu lebih luas daripada hipnotis itu sendiri. Oh gitu. Tapi Jen nggak ke arah situ. Sebenarnya ya kalau kita belajar hipnotis itu semua dipelajari gitu ya. Jadi kita belajar sulap, ya belajar mentalis kadang dan sebagainya. Karena hal-hal yang berkaitan dengan mentalitas dan itu juga bisa memacu tubuh kita agar bisa memanipulasi diri kita sendiri, itu juga sudah masuk dalam mentalis. Contohnya beberapa hal gitu ya, kayak kita masukin paku ke dalam hidung ya kan. Salah satunya yang perlu kita butuhkan itu adalah sebenarnya bukan kulit yang bagus, bukan gitu ya, atau misalnya kulitnya tebal, enggak. Tapi yang kita perlukan adalah keberanian. Nah ini ya. Jadi ada mentalitas itu yang memang perlu kita latih kayak gitu. Termasuk di hipnotis juga kayak gitu sebenarnya. Hipnotis itu ilmu gaib bukan sih? Nah, kan banyak yang bertanya nih kalau ngomong hipnotis itu pakai jin apa enggak? Berapa lama bersemedi gitu ya? Apa di gunung mana gitu ya? Alhamdulillah ya kalau saya belajar hipnotis nggak bersemedi, nggak pakai ilmu, nggak pakai jin, semua science ya, semua ilmu pengetahuan bisa dibuktikan secara empiris dan juga memang ada penelitiannya Om gitu. Jadi kalau misalkan orang bilang, waduh di hipnotis si Jihad punya jin nih, enggak ya. Justru saya belajar, saya sampai kuliah gitu ya, di situ saya belajar tentang teori ini, teori itu dan sebagainya. Yang paling penting adalah dari situ saya belajar bahwa otak manusia itu luar biasa. Dari situ saya belajar hipnosis. Oh berarti gitu. bisa maksudnya ada ilmu teorinya Ada, gitu ya. ada. Jadi secara sains dan ilmu pengetahuan juga ada gitu ya, bukan berdasarkan ilmu gaib gitu ya. Betul, iya. Jadi nggak ada setan-setanan tuh nggak ada. Iya, jadi kalau misalnya bisa dipelajari berarti bisa diajarkan juga berarti. Betul, dan memang 2 tahun yang lalu ya memang saya lagi gencar-gencarnya juga bikin workshop hipnosis juga, tapi bukan di daerah Gunung Putri, waktu itu di daerah Tangerang Selatan gitu, daerah Ciputat dan sekitarnya. Jadi bikin pelatihan hipnosis, ngajarin orang-orang untuk bisa hipnosis itu sudah sering dilakukan Om sebenarnya, tapi nggak di sini gitu ya. Atau di sini kapan? Sempat waktu itu, sempat ada tuh pas masih awal-awal banget itu sempat ada yang mau diajarin. Pas datang ke sini, aduh ya pusing gitu ya. Ya karena memang belajarnya teori dulu ya, karena istilahnya hipnosis itu kayak pisau Om gitu ya. Maksudnya? Dalam arti gini, kalau pisau itu kan kalau kita taruh di dapur dia bisa motong cabe. Ya, motong cabe, motong tomat, motong bawang dan sebagainya. Tapi kalau di luar lagi marah itu bisa pakai buat
nusuk orang kan bahaya kan gitu ya. benar. Jadi memang perlu ada dasarnya gitu ya, ada keterampilan dasar, ada hal-hal yang perlu dikuasai seseorang sebelum dia belajar hipnosis kayak gitu. Nah sekarang gini, kalau kita lihat di dunia nyata gitu ya, hipnotis ini kebanyakan orang kan menggunakannya salah gitu kan, salah penggunaannya kayak tadi pisau itu kan. Ternyata banyak orang-orang yang sekarang korban hipnotis dah, motornya diambil, terus juga dan sebagainya itu. Nah kira-kira tujuan Jihad untuk apa sih istilahnya mengajarkan atau mensosialisasikan hipnosis ini tujuannya lebih kemana tuh? Oke. Tujuannya untuk terapi, tapi kalau kita bantu lurusin lagi Om ya, untuk berkenan dengan ketika di jalan itu tiba-tiba orang bilang hipnotis kayak gitu dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini yang jadi problematika pada saat kita belajar hipnosis secara sains. Jadi tuh kita jadi kambing hitam gitu ya. Wah, pokoknya belajar hipnotis serem, hati-hati dompet gitu ya. Padahal belum tentu loh yang di jalan itu karena hipnosis ya. Bisa jadi obat bius kan gitu ya. Iya, tiba-tiba misalkan orangnya kaget apa dan sebagainya. Jadi kalau penggunaan hipnosis seperti yang di jalan, pencurian dan sebagainya itu belum tentu hipnosis Om. Jadi ya kalau kata Romi Rafael nih ya di channel Deddy Kobuzer kemarin, kalau teman-teman sempat nonton juga bahwa memang juga ada yang beberapa yang menggunakan ilmu hitam seperti magic, gendam dan sebagainya, dan itu adalah dua hal yang berbeda. Hipnosis sendiri sebenarnya dikembangkan oleh Milton Erickson. Jadi ada salah seorang tokoh psikologi ya yang sangat favorit berkenan dengan psikoterapi. Dia mengembangkan sebuah teknik namanya terapeutik. Nah, di situ dia gini Om, jadi kenapa banyak orang yang bilang hipnosis itu identik sama tidur? Karena gini, Milton Erickson ini dia seorang psikolog gitu ya. Dia kalau nanganin klien, ada orang yang misalkan dia fobia atau orang itu punya masalah dalam dirinya, datang ke kamarnya atau datang ke ruangan kerjanya, pada saat duduk langsung tidur. Nah, tidur tuh bukan berarti dia tidur terlelap tapi relax gitu. Jadi memang dimulai dari situ kayak gitu. Ya jadi hipnotis itu sangat berhubungan sama psikologi. Iya, sangat dekat dan itu sebenarnya bagian kecil dari psikologi gitu ya. Jadi kalau misalnya Jian nih lagi praktek hipnotis, itu yang dimainkan berarti psikologi si orang itu gitu. Iya. Nah, sebenarnya begini ya, ini banyak orang yang memang kurang memahami berkenan dengan hipnosis, akhirnya salah menginterpretasi gitu ya. Sebenarnya fenomena hipnosis itu terjadi di mana-mana gitu ya. Sesederhana begini deh, misalkan ada tukang sales ya, sales panci datang ke rumah ngedemo. Tiba-tiba si emaknya mau beli aja kayak gitu. Terus pas di rumah mikir lagi, ngapain gua beli ya? Kan ini lebih murah kalau misalkan pakai punya tetangga atau pakai ini dan sebagainya. Nah, sebenarnya juga itu adalah proses hipnosis. Proses jual beli ketika seorang itu dia membeli sesuatu kayak gitu ya, itu juga udah masuk dalam proses hipnosis karena dia terpengaruh dengan orang yang yang menjual itu. Jadi ya pengaruhnya ya. Artinya benar-benar hipnotis itu harus menguasai alam bawah sadar si lawan gitu ya, si orang-orang yang bakal kita hipnotis gitu kan. Dan itu merupakan keterampilan yang luar biasa. Kira-kira itu kalau di ilmu sainsnya itu kita belajarnya apa tuh? Ya, sebenarnya dari turunannya banyak. Kita bisa masuk ke kacamata neuroscience, ilmu saraf itu juga bisa. Atau kalau kita mau masuk ke terapi kognitif juga bisa gitu ya. Kalau mau pakai subconscious ya, pikiran bawah sadar. Jadi kalau teman-teman yang kuliah atau yang sekolah di IPS itu biasanya kenal nama tokoh namanya Sigmund Freud. Nah, dia ada id ya, ego sama super ego. Nah, itu larinya ke situ. Jadi pembahasannya itu bisa banyak dari kacamata manapun. Karena hipnosis itu sebenarnya adalah fenomena biasa Om. Ya, jadi dimanapun kita sering menemukan fenomena hipnosis gitu ya. Contoh sederhana adalah kayak gini. Om Kiting pernah nggak, mungkin masih kecil atau mungkin pas udah gede gitu ya, lagi main ke sawah, jalan-jalan apa dan sebagainya, biasa senang ya kan, seru, tapi sampai di rumah pas mandi ngerasa perih, taunya baru sadar ada luka. Iya. Pernah. Iya. Nah, itu disebut dengan hipnoanestesia. Jadi kondisi kita meskipun kita berdarahnya itu udah lama, tapi baru ngerasain pada saat kita mandi. Jadi selama jangka waktu kita main sampai kita mandi, kita nggak ngerasain rasa sakit. Nah, itu juga fenomena hipnosis Om. Nah, makanya hipnoanestesia digunakan oleh orang-orang kedokteran untuk bisa operasi ya, bisa cabut gigi atau bisa sunatin. Jadi disunatinnya tanpa dibius tapi dihipnosis. Iya, tapi itu ada juga berarti. Itu namanya hipnoanestesia, dan praktek ini sebenarnya sudah banyak. Terlebih di teman-teman saya yang bidan, yaitu biasanya suka dikasih pelatihan tentang hipnoanestesia alias disebut dengan hypnobirthing. Jadi
Hypnobirthing itu si ibu itu diajarin teknik-tekniknya sebelum melahirkan. Jadi gimana caranya agar tidak terasa sakit banget gitu ya, dikurangin rasa sakitnya. Itu bisa. Itu namanya hipnoanestesia. Dan fenomenanya saya yakin penonton di sini juga pernah mengalami hal yang sama ya Om. Iya, gitu iya. ya. Seperti itu. Ternyata ada di kehidupan kita sehari-hari. Betul, Ya. itu cuman baru satu contoh Om, dan banyak contoh-contoh lainnya Iya, gitu ya berkenaan dengan fenomena hipnosis. Tapi kan kalau berarti kan kalau misalnya kita niat hipnosis orang pertama harus nguasain ilmunya, kedua harus ada kepercayaan diri juga berarti ya betul. untuk menyampaikan itu ya supaya Betul, iya. gitu. Karena gini ya, kalau pada saat kita ingin melakukan contoh ya, konteks di sini kan ada hipnosis alamiah, ada yang tidak alami gitu ya. Itu- Kalau alamiah kan yang tadi tuh, yang misalnya kita lagi lagi mandi Iya. gitu ya, atau tiba-tiba rasa luka sakit baru kerasa padahal udah lama, itu kan alami terjadi. Iya. Atau contohnya barang hilang Om, fenomena ya, mungkin penonton nih pernah nih Iya, lagi benar. nyari kunci motor di mana gitu, di meja diodok-odok nggak ada, ditanya istri atau ditanya anak, oh di atas meja nggak ada gitu ya, Emosi. pas kita cek kok ada gitu ya, ini kemana, siapa yang ngumpetin ya. Iya. Itu disebut dengan somnambulism, alias di situ hipnosis, jadi mata kita benar-benar nggak ngelihat kunci gitu ya. Iya padahal benar itu ada di situ. Ada ya. di situ. Sering gitu. Kenapa benar. hilang kan Iya. gitu ya? Nah, itu karena otak kita begitu fokusnya dengan pikiran kita sehingga kita menghilangkan objek yang ada di depan. Nah, itu. Sama kan kalau misalkan waktu beberapa saat yang lalu ketika ada orang-orang ya, ada orang-orang yang saya hipnosis gitu ya, terus dia ngilangin sesuatu, oh saya nggak ngelihat ini di mana ya, ini di apa dan sebagainya. Dan itu juga masuk ke dalam konteks tadi ya, hipnosis dengan somnambulism alias dia tuh benar-benar matanya itu dikelabui karena dia fokus dengan satu hal itu. Nah itu terus dalam hipnosis itu kira-kira tahapan-tahapan belajarnya gitu ya. Kan kalau misalnya kayak tadi alami ya kejadian di luar ini kita gitu kan, bawah sadar kita. Nah, supaya kita bisa mempengaruhi orang yang bakal kita hipnosis gitu. Kira-kira teknik, ilmu dan sebagainya yang kita harus kuasain tuh banyak banget ya. Oke. Ya bisa dibilang banyak, tapi ada juga loh Om ya, orang yang secara natural tuh bisa ngehipnosis orang lain gitu ya. Contoh ini adalah orang-orang yang punya pengaruh gitu ya. Ketika dia ngobrol, ketika dia ngomong, entah kenapa kita pengen dengerin gitu ya. Kita diem, terpaku, fokus sama dia. Nah itu adalah sebenarnya alami terjadi sama orang tersebut. Meskipun dia nggak tahu teknik-tekniknya, tapi secara mungkin udah bawaan, udah punya bakat gitu ya, dia bisa melakukan itu. Dan kita sering temukan itu di mana-mana kayak gitu. Nah tadi kalau yang Om bilang tentang banyak sekali skill-skill yang dipelajari, ya memang itu kebutuhannya tergantung buat apa dulu Om. Ya kalau kebutuhannya untuk hiburan, kayak di TV-TV gitu ya, kayak misalnya saya bikin tidur apa dan sebagainya, memang ada beberapa skill yang perlu perlu dikuasai. Salah satunya adalah itu ya, salah satunya adalah kepercayaan diri. Karena kalau kita tidak percaya diri, ya gimana orang lain mau percaya kita kan gitu ya. Nah, jadi dimulai dari kekuatan diri kita dulu. Kekuatan diri kita udah cukup besar sehingga orang lain terpengaruh tuh. Iya. Luar biasa ternyata ini udah sedikit terbuka nih ternyata tentang hipnosisnya nih seperti ini gitu. Nah kira-kira sekarang buat Jian nih, kapan sih awalnya gitu kan pertama kali kok bisa tertarik gitu sama dunia hipnotis ini? Iya, jadi sebenarnya pembelajaran hipnosis ini cukup panjang ya. Saya dari SMA. Pas SMA itu waktu itu ada temen tuh ya, ada teman SMA. Motifnya ini Om, biasa anak muda gitu kan, pengen terlihat populer gitu kan. Ya pokoknya pengen terkenal di antara cewek-cewek gitu kan. Wah, ada teman saya yang jago hipnosis gitu. Wah, dia dikerubunin cewek-cewek. Saya iri dong gitu ya. Emang ada waktu itu? Ada. Oh. Itu pas SMA itu Berarti teman saya. jadi motivasi ya? Iya, jadi motivasi kan. Oh, dia dikerumunin cewek-cewek. Kok sesederhana itu gitu motivasinya gitu ya. Dikerumunin perempuan doang waktu itu. Namanya masih muda waktu itu kan. Akhirnya ya udah, saya coba cari Google, langsung tuh malamnya saya Google, saya pelajarin tekniknya begini. Ya udah, besoknya saya praktekin Om. Saya praktekin ke teman saya, oke. Di sekolahan? Di sekolahan. Sama teman saya mau, iya semakin mengantuk, saya sentil tidur, cetak, langsung dia teriak, wah! Tapi bukan tidur. Gagal. Sejak saat itu saya udah nggak mau lagi ngehipnotis gitu. Jadi sebenarnya pembelajaran itu dimulai dari saya SMA sampai pada saat saya kuliah, saya ketemu lagi fenomena itu, ada senior saya yang ngehipnosis gitu ya. Seseorang gitu ya, terus seorang itu dibantu
waktu itu hipnosisnya itu bukan dalam apa ya bentuk ngerjain atau main, bukan. Jadi si anak ini dia punya trauma, kesedihan, terus dia minta maaf sama diri sendiri, akhirnya dia ngeluarin tuh energi-energi negatif, dia punya dendam dikeluarin, dia punya iri dikeluarin, dia punya motivasi buat berhasil dia tingkatkan. Terus dia sampai nangis-nangis di depan saya, terus saya termotivasi, oke, kayaknya gue harus belajar nih gitu ya. Akhirnya setelah itu saya coba lagi gitu ya, saya coba lagi. Waktu itu cobaannya adalah pertama kali itu ke keluarga gitu ya. Waktu itu gara-gara iya Kelinci perjawabannya keluarga. gitu ya. Ya, jadi keluarga gitu ya. Jadi memang awalnya itu saya belum bisa langsung dibikin tidur ya Om ya. Jadi memang prosesnya ada banyak. Ada yang shock induction. Shock induction itu yang kalau kita kagetin jadi tidur ya, seakan-akan tidur sebenarnya nggak tidur ya gitu. Ada juga yang memang mudah, yang mudah itu dalam arti cuma diceritain doang gitu ya. Jadi oke, bayangkan ya Anda berada di sebuah sungai, Anda berada di sebuah laut dan sebagainya. Tubuh Anda semakin rileks, semakin tenang. Gitu aja, nggak pakai tidur itu nggak gitu. Berhasil tuh ya, dan dicoba ke keluarga dan efeknya luar biasa gitu ya. Jadi si keluarga saya ini pada saat saya hipnosis waktu itu udah tua Om ya, udah tua, dia nangis-nangis gitu ya, nangis-nangis. Saya juga kaget Om, pertama kali saya hipnosis orang itu ya. Itu coba-coba ya. Itu coba-coba waktu itu. Saya belum pernah hipnosis orang, pertama kali karena diminta gitu, mau nggak mau ya, saya coba bantu aja gitu ya. Pokoknya Wah pengen lega gitu dan sebagainya. Ini wah saya gitu kan. Akhirnya udah tuh, udah ini dia nangis-nangis sedih dan sebagainya. Setelah itu plong, lega, terus perilakunya makin baik. Akhirnya keluarga makin lama, saya dong gitu ya. Oh, itu sisi positifnya ya. Iya gitu. Jadi keluarga juga mulai banyak gitu ya, ada yang minta di terapi ini dan sebagainya. Makin lama makin percaya diri, akhirnya berkembang. Ambillah sertifikasi gitu. Oh, jadi awalnya justru otodidak dulu. Otodidak dulu gitu ya, meskipun ini jangan dicoba di rumah ya gitu ya. Karena ya saya beruntung aja karena saya tidak menghilangkan step-step yang sebenarnya gitu ya. Karena ada teman saya yang memang dia coba-coba tapi dia kehilangan step, akhirnya orang yang di hipnosisnya jadi trauma gitu. Oh gitu ya? Iya. Ada yang jadi kayak gitu. Nah, jadi memang kalau memang bisa ya harus dipandu gitu ya, ada panduannya, tata cara apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan. Gitu. Jadi apa ya, senekat itu gitu dulu. Kalau bilang sih maksudnya nekat banget gitu kan. Kalau kita berpikiran bahwa ntar kalau misalnya dihipnotis tidur bisa ngebangunin lagi, enggak sih kalau misalnya waktu itu gitu kan. Nah kira-kira itu kenapa bisa memberanikan diri gitu? Karena pernah merasakan. Oh. Nah gitu ya, jadi waktu itu saya pernah ikut seminar di kampus. Waktu itu kita di terapi gitu ya. Jadi waktu itu tuh mencobanya tuh bukan mencoba yang di aneh-aneh dulu Om, lebih terapi. Lagi terapi waktu itu. Jadi waktu saya di hipnoterapi gitu ya, saya nangis-nangis itu satu. Jadi di gedung itu kita ada 700 orang nangis semua karena efeknya luar biasa dan saya mengamati setiap prosesnya. Dan saya tiru tuh, saya praktekin untuk bantu keluarga di rumah. Saya nggak kehilangan satu step pun karena saya mengamati betul dan menghayati. Akhirnya cuma sejauh itu. Dan efeknya bagus dan alhamdulillah ya keterusan kayak gitu. Nah kalau sertifikasi sendiri itu berapa lamanya? Sertifikasi itu yang lama itu jam terbangnya Om ya. Sertifikasinya sih cepat gitu ya. Bisa 2 minggu selesai gitu ya, tapi yang lamanya adalah proses kita belajar. Kalau teman-teman misalkan nanti di luar, kalau ikut seminar ada orang yang gelarnya CHT gitu ya. Itu apa? Certified Hypnosis, Certified Hypnotherapy. Itu banyak di luar, teman saya banyak yang ikutan itu. Tapi jarang yang aplikasi atau jarang yang terjun ke jalan gitu. Jadi ya hanya sebatas gelar, tapi secara praktek mereka belum terbiasa dan belum berani gitu. Misalkan saya punya klien waktu itu, bisa nggak lu gantiin deh gini-gini, gue belum berani gitu. Padahal sudah ikut sertifikasi. Jadi memang balik lagi ke kitanya, seberapa jauh kita ingin apa ya istilahnya, ingin bisa berkembang dan belajar, dan disitulah kita baru bisa dapat tuh ilmunya. Gitu. Nah kira-kira kan gini ya dalam kehidupan kita gitu kan, di pandangan masyarakat lah gitu kan, untuk merubah mindset, pola pikir masyarakat tentang hipnotis ini ya gitu. Kan masih banyak yang ya istilahnya negatif lah pasti ya gitu. Betul. Kebanyakan orang ngelihatnya dari kejadian yang kriminal tadi. Betul. Gitu kan, bahwa ini semuanya hipnotis gitu. Orang ngerampok, nyopet dan sebagainya gitu.
Nah, sedangkan tujuan jihad dalam hipnosis ini kan ini apa ya? Tujuannya baik gitu ya. Untuk apa sih? Bisa pengobatan, bisa kayak tadi gitu. Kira-kira ya untuk merubah mindset pola pikir masyarakat tuh terhadap hipnotis gitu kan. Kira-kira teman-teman dari hipnotis semua hipnoterapi lah. Apa yang akan dilakukan itu? Sebenarnya ini kita tuh lagi apa ya, lagi dapat tantangan gitu ya, tantangan. Jadi ada dua aliran ya. Gitu? Aliran TV Iya. sama aliran yang benar-benar ingin menggunakan hipnosis untuk yang positif edukasinya dan benar begitu. Karena kebanyakan kalau kita lihat di TV-TV gitu ya, fenomenanya adalah orang tiba-tiba langsung bilang kalau ada kejahatan hipnotis. Padahal belum tentu. Ini yang pertama. Yang kedua, pada saat orang dihipnosis gitu ya, ada acara hipnosis di televisi, dibongkar semua aibnya, seakan-akan dia jujur dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah informasi yang kurang tepat gitu ya. Jadi sebenarnya pada saat orang dihipnosis, tetap dia bisa bohong, tetap bisa berakting bisa juga gitu ya. Jadi sebenarnya yang dia katakan tidak sepenuhnya adalah kejujuran kayak gitu ya. Tapi hipnosis adalah cuman membantu orang agar lebih rileks dan lebih logis dalam berpikir kayak gitu aja sih Om gitu. Jadi memang tantangan ya. Jadi kemarin karena padahal udah mulai bagus ininya ya, ritmenya tentang hipnosis ini sama Romi Rafael waktu itu ya, kita teman-teman hipnoterapis dan sebagainya, tapi mulai turn down pada saat ada masalah tentang hipnotis di televisi itu. Ya, kata ada apa ya, kalau nggak salah ada tokoh Betawi ya yang bilang ini dan sebagainya. Padahal sebenarnya memang bukan tujuannya, tapi tujuan itu. Sejak saat itu memang sudah mulai turun pamornya dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau untuk praktek hipnoterapi masih tetap berjalan sih. Dan kalau misalnya digunakan sebagai manusianya, artinya tujuan baik, hipnotis ini cukup baik ya gitu ya? Iya, betul. Karena apa ya, sejauh ini ya, saya kurang lebih berarti kalau dari kuliah berarti udah 7 tahun Om ya. 7 tahun dalam hipnosis gitu ya, terapi orang apa dan sebagainya. Sejauh ini alhamdulillah beberapa orang ya, sebagian besar mungkin ya terbantu, dan itu membuat saya senang gitu ya, saya merasa bermanfaat gitu ya buat orang lain. Ketika ada orang lain yang fobia dibantu dan sebagainya, orang lain yang nggak bisa move on gitu ya, tiba-tiba itu bisa tuh. Oh iya, itu kan mental ya gitu ya, mental traumatik dan apa dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa dibantu prosesnya lewat hipnosis gitu ya. Jadi gunakan dengan metode hipnoterapi. Meskipun tidak 100% akan berhasil, tapi itu salah satu cara alternatif kita untuk bisa mengobati diri kita gitu. Punya organisasi nggak ya? Apa, hipnosis atau saya nih? Ya dua-duanya gitu. Hipnotis dari organisasi itu gitu. Organisasi hipnosis ada namanya IBH, Indonesian Board of Hypnotherapists. Jadi membernya sudah 10.000 orang di Indonesia. Itu udah cukup banyak. Saya ikut pelatihan sama beliau ya. Tapi nggak cukup ternyata untuk belajar dari IBH aja. Ya, jadi saya belajar langsung dari salah satu ini ya, alumni UI ya, namanya juga guru saya terkenal juga sampai sekarang juga dia keliling Indonesia apa dan sebagainya ya, Pak Asep Hairul Gani ya, itu luar biasa juga. Saya belajar dari beliau banyak kayak gitu. Jadi sebenarnya ada komunitasnya, dan saya juga sempat bikin gitu ya, komunitas khusus buat hipnoterapi namanya HEAL, Hipnoterapi Excellent Advanced Learning waktu itu. Itu apa tuh? Program-programnya apa tuh? Itu programnya ya ini, anak-anak muda jadi diajarin ya hipnosis untuk ngebantu orang lain gitu ya. Jadi anak-anak muda ini kan dia punya sumber daya yang bagus, dalam arti dia punya semangat gitu ya. Semangat ini digunakan, dia dikasih skill, oke, lu bisa hipnoterapi. Jadi nanti minimal kalau ada saudara, teman dan kerabat yang sakit ya, mentalnya itu bisa kita bantu. Meskipun tidak secara profesional kayak gitu ya, meskipun hanya pertolongan pertama pada kecelakaan mental gitu ya bahasanya. Tapi nggak ada kekhawatiran, maksudnya nanti jangan-jangan kalau misalnya ada anak muda diajarin hipnotis itu digunakan jalan yang salah gitu, jalan yang negatif. Oh enggak ya, karena Pak, kalau orang belajar hipnosis itu dengan cara yang benar gitu ya, dalam arti ada prosedurnya, dia edukasi dulu hipnosis apa dan sebagainya, insya Allah dia akan paham gitu ya, akan paham dan dia akan lebih baik. Karena kalau memang pemikirannya adalah kejahatan gitu ya, itu pasti udah kelihatan Om gitu ya dari motif-motifnya. Karena kan kita ngerekrut orang-orang siapa nih yang mau ngebantu apa dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah terapeutik alias membantu mental orang lain kayak gitu. Jadi hipnotis bisa ngebaca, kalau misalnya ilmu ngebaca karakter orang dan sebagainya, itu hipnotis juga bukan sih? Itu beda lagi. Oh, beda lagi ya? Hipnosis itu
istilahnya gini Om, ya sederhananya hipnosis itu bagaimana seseorang bisa mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan keinginannya. Udah itu aja sederhana. Kalau kita misalkan ada anak kita gitu ya, anak kita nurut banget sama kita, berarti sebenarnya orang tua itu udah jago hipnosis gitu ya. Tapi ke anaknya aja, belum ke orang lain gitu ya. Kayak misalkan kalau kita lihat di TV atau saya waktu itu gitu, misalkan di panggung saya hipnosis orang, dia mau jadi ibu-ibu hamil, nah, kan gitu ya. Kok mau aja gitu kan, orang bodoh macam apa yang mau kan gitu. Sebenarnya tidak bodoh gitu ya, tapi karena dia percaya, karena dia mau, dan akhirnya ya dia nggak merasa dia bodoh, dan saya pun tidak merasa membodohi dia. Tapi ini kesepakatan kita bahwa dia mau jadi orang yang hamil kayak gitu ya. Waktu di hipnotis itu orang sebenarnya kehilangan kesadaran diri nggak sih? Tidak semua orang kehilangan sadarannya gitu ya. Jadi ada orang yang memang kenapa sih gua kayak gini gitu ya? Kenapa sih? Tapi dia tetap melakukan itu gitu ya. Karena hipnosis itu gitu. Kalau kita lihat ada orang-orang yang memang hipnosis lucu-lucuan gitu ya, tiba-tiba dia gatel, dia juga nggak sadar kenapa gua harus kayak gini gitu ya. Tapi dia tetap melakukan gitu ya. Gak boleh kasih tahu nggak sih? Kira-kira itu ilmu yang dipelajarin itu salah satu aja. Apa sih? Apa maksudnya lebih detailnya lagi gitu? Detail apanya ya? Di ilmu hipnotis itu yang dipelajarin Seni sugesti. sugesti. Iya. Bagaimana cara kita memberikan sugesti kepada orang lain? Itu aja. Nah, nanti turunannya banyak sebenarnya Om gitu. Oh, gitu. Makanya pada saat kita belajar ini nggak cukup kita melihat di TV, kita praktekin gitu ya. Jadi perlu adanya pemahaman, itu yang paling penting. Dan latihan-latihan mungkin ya. Iya, dan latihan-latihan, betul. Ya, Iya banyak korban. Lu kelinci percobaan istilahnya gitu ya. Oh, ya biasanya gini Om, biasanya kita tutor. Jadi kalau kita punya komunitas sendiri, kita saling hipnotis satu sama lain. Oh, gitu. itu. Misalkan nih teman-teman di Bina Remaja gitu ya, ada berapa orang, udah 10 orang, nanti kita belajar hipnotis satu sama lain. Kalau udah di edukasi, biasanya mereka lebih paham. Oh, hipnotis itu begini ya rasanya. Oh, begitu dan sebagainya. Nah, sekarang kalau misalnya seandainya gini ya, di kehidupan kita nih ada tadi kan namanya gendem gitu kan. Ya mungkin itu atau hipnotis atau bukan gitu ya. Nah, kira-kira punya ini nggak, punya tips nggak untuk menghindari hal-hal seperti itu gitu? Kalau tahu-tahu misalnya kita lagi di angkutan umum atau apa ya gitu ya, tahu-tahu ada orang yang deketin, biasa kan gitu ya, ngajak ngobrol dan sebagainya, tahu-tahu kita udah bisa hilang kesadaran gitu. Kira-kira tipsnya untuk hindari gitu ya? Ya, yang paling jelas ya doa sih pasti Om ya. Iya. Ya, doa itu udah pasti ya, doa perjalanan apa dan sebagainya, karena dengan kita berdoa kita meniatkan untuk mewaspadai gitu ya terhadap kemungkinan yang terjadi. Jadi sebenarnya doa pasti ya Allah akan melindungi kita, tapi selain itu secara ilmiah gitu ya, doa itu membuat kita jadi meniatkan diri untuk lebih waspada dan menjaga gitu ya. Oke, misalkan saya niat mau berangkat ya karena Allah apa dan sebagainya. Jadi kita tuh seakan-akan pas jalan itu ya dilindungin Allah dan sebagainya, dan kepercayaan itulah yang membuat kita jadi lebih waspada dengan lingkungan sekitar. Gitu. Kamu pernah nonton satu liputan gitu ya tentang pelaku gendam itu. Nah, dia mengatakan begini, sebenarnya orang yang hipnotis itu, contohnya saya, kata dia gitu, nggak bisa melakukan kejahatan manakala saya satu kurang percaya diri terhadap korban yang akan saya hipnotis. Itu benar itu? Betul itu. Betul. Terus kata dia kalau seandainya dia nggak fokus sama kita juga, itu nggak bakal kena juga. Iya, bisa. Karena apa? Kadang gini, ada beberapa orang yang mengajarkan teknik namanya teknik asal jawab. Nah, ya, teknik asal jawab. Kadang orang yang hipnotis nih, kalau di jalan, ya ini kalau di jalan tips penting banget ya. Kalau di jalan misalkan ada orang yang nggak kita kenal nanya yang aneh-aneh. Iya. Kucing dari tadi pagi makan ikan asin terus kamar mandi. Bingung kan Om? Nah, pada saat bingung itu kan otak memproses maksudnya apa. Baru saya kasih sugesti. Sugestinya apa nih? Topinya bagus, coba pegang sini Om. Kayak gitu. Oh ya dipegang lah gitu kan topinya. Tiba-tiba dia nggak sadar. Kenapa? Karena otaknya masih memproses informasi yang pertama. Maksudnya apa? Terus apa dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya ada teknik namanya asal jawab. Kadang orang nggak jelas ngomong, oh iya sono gitu ya. Oh iya dari tadi jawab asal nggak jelas lagi aja kayak gitu. Itu juga bisa. Oke. Sekarang perkembangan dunia hipnotis ini khususnya di Indonesia gitu kan. Kira-kira sejauh apa nih gitu? Kalau saya ini pengamatan pribadi saja ya, belum melihat statistik, data dan sebagainya. Kalau sejauh ini ya berjalan ya normal-normal aja. Praktik hipnoterapi tetap berjalan sebagaimana adanya. Beberapa psikolog masih menggunakan metode hipnoterapi, dan di TV juga masih ada acara hipnotisan ya. Sejauh ini ya seperti itu aja sih gitu. Jadi memang
Ya ini sebagai jadi bagian dari masyarakat yang memang sudah ada gitu dari lama. Nah kira-kira buat rekan muda nih, apabila yang ada keinginan gitu untuk menggeluti dunia hipnotis ini, kira-kira sejauh pengalaman dia nih, hipnotis itu bisa bermanfaat untuk diri, terus untuk orang lain, seperti itu. Kira-kira bisa nggak ngasih motivasi buat rekan-rekan muda gitu kan, kalau misalnya seandainya mau terjun di dunia hipnotis ini? Iya. Jadi mungkin buat saya mungkin rasa kurang pantas untuk menasihati teman-teman muda ya gitu ya. Iya, karena saya juga masih belajar, saya masih banyak kekurangan. Tapi satu hal nih, pada saat saya pelajari, makin lama nih, makin kita belajar, kita makin merasa nggak bisa apa-apa gitu ya. Saya ngerasa bahwa sekarang saya tuh bukan siapa-siapa gitu ya. Saya belajar hipnotis makin dalam, makin baca, saya ngerasa saya makin kecil. Makin gitu. kurang Ya, jadi saya kalau beda ya, jujur ini Om ya, kalau dulu kayaknya, wah saya bisa nih gitu ya. Tapi sekarang saya ngerasa bahwa kayaknya ya biasa-biasa aja sih, punya skill kayak gitu, banyak yang bisa gitu ya. Jadi sebenarnya belajar terus gitu ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu ya bahwa berapa banyak skill yang udah kita kumpulkan. Karena kalau kita semakin belajar, kita semakin haus gitu ya untuk belajar sesuatu yang baru. Gitu. Kira-kira di dunia perhipnotisan nih gitu kan, di luar otomatis kalau idola gitu, idola mah pertama mah orang tua, kedua orang tua pasti motivator pertama mah ya gitu. Tapi kalau di dunia hipnotis Indonesia ini sendiri siapa ya? Sebenarnya kalau hipnosis itu kita lihat dari dua konteks. Yang satu konteks dalam pengobatan, satu konteks dalam hiburan. Kalau konteks dalam hiburan, saya suka gayanya Romy Raphael karena dia belajar langsung dari Institut Hipnosis di Inggris kalau nggak salah ya. Memang dia belajar serius banget. Tapi kalau misalkan lebih ke terapeutik gitu ya, saya suka sama gayanya Milton Erickson. Milton Erickson itu siapa gitu ya? Milton Erickson itu salah seorang tokoh psikologi lah gitu bahasanya. Yang dia ya hebat banget. Jadi hipnotisnya itu nggak harus dibikin tidur, ngobrol aja udah terhipnosis kayak gitu. Khusus pengobatan dia ya. Iya, buat pengobatan. Ya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan sekarang agak sedikit melek ya tentang hipnotis ini, karena saya juga jujur baru paham dunia perhipnotisan gitu dengan yang di Dusun 04 di warga kita mungkin ya pakarnya gitu kan, salah satu yang punya kemampuan dan bakat luar biasa gitu dan langka gitu. Ternyata dunia hipnotis itu tidak identik dengan negatif, hal-hal yang kejahatan dan diskriminasi sebagainya. Ternyata bisa bermanfaat juga buat kita semuanya. Untuk itu rekan-rekan muda, sebagaimana tadi dia bilang bahwa kalau seandainya berniat, punya motivasi dan ingin mempelajari, ya hipnotis ini sangat baik gitu ya dia. Untuk diri sendiri, untuk orang lain, bisa menyembuhkan orang lain juga gitu. Jadi jangan takut semuanya. Nah, terakhir minta motivasinya buat rekan-rekan muda semuanya. Mungkin teman-teman muda, mungkin kita tahu bahwa banyak orang yang punya bakat-bakat yang berbeda gitu ya. Setiap orang pasti punya kelebihan, setiap orang pasti punya bakat. Jadi pertanyaannya adalah mau nggak dia ngembangin bakat dia sendiri. Jangan nyerah, jangan minder ya. Setinggi apapun orang lain, tapi pasti kita punya kelebihan yang tidak dimiliki orang tersebut. Itu aja. Iya, terima kasih. Nah itu harus dicatat, jangan nyerah ya, jangan minder. Raih semuanya, kalau kita punya mimpi, raih mimpi kita. Ya, rekan-rekan muda pasti semuanya bisa. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang kita kali ini dengan salah satu pemuda Dusun 04 yang mempunyai bakat hipnosis. Dan sedikit tadi udah kita kupas, kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam Bina Remaja.